Halo, shalom semuanya. Saya bersyukur malam hari ini walaupun tidak berjumpa secara langsung, tetapi saya percaya selalu ada jalan. Selalu ada cara bagaimana kita bisa berjumpa, yaitu melalui online seperti ini. Tapi saya percaya juga jangan khawatir. Kalian yang masih belum familiar mengenai Daily Bible Study, saya ingin sedikit men-share mengenai visi misi Daily Bible Study ini. Tentunya visi kami adalah untuk membantu umat Tuhan mengalami pertumbuhan ilahi melalui firman Tuhan. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya percaya kita semua umat Tuhan yang mau bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan hanya melalui doa, bukan hanya melalui penyembahan, tetapi yang sangat penting juga adalah melalui pembacaan firman Tuhan. Karena statistik menunjukkan sedikit sekali orang Kristen, orang percaya yang secara rutin membaca firman Tuhan. Dan ketika badai menghantam, mereka kehilangan pegangan dan kehilangan arah. Tapi di sini saya percaya visi ini adalah visi bagi kita sekalian. Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan misinya adalah untuk membentuk komunitas, membaca firman Tuhan bersama-sama, menggunakan semua fasilitas teknologi. Kita semua sudah memiliki teknologi yang begitu canggih. Seperti malam hari ini kita menggunakan online streaming, kita mempunyai grup-grup WhatsApp dan juga aplikasi Alkitab, dan semua kita pakai, kita gunakan, saudara. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi justru teknologi harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dan juga melalui sosial media yang ada. Nah, ini cocok untuk semua generasi muda, ya, yang setiap hari selalu pakai gadget, dan juga kita memiliki fitur yang cukup menarik, yaitu menggunakan audio Bible, saudara. Jadi misi kami adalah membuat Alkitab begitu dekat di hati. Sementara menyetir, ada firman Tuhan. Sementara memasak, ada firman Tuhan menemani. Sementara menjaga anak di sekolah, ada firman Tuhan yang menemani. Dan kita semua percaya melalui dekat dengan Tuhan dan melalui firman Tuhan, maka hidup kita pasti makin lama akan disempurnakan, semakin dekat dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami, dan itu sebabnya saya dan teman-teman memiliki sebuah program ini. Dan jika Bapak Ibu ada yang belum join dan sangat-sangat rindu untuk tertarik untuk join, silahkan join melalui nanti di pengumuman akan ada informasi lebih lanjut. Haleluya, selamat sekali lagi, selamat join semua peserta yang malam hari ini sedang mengikuti baik dari YouTube maupun juga dari Zoom. Saya percaya selalu ada jalan di mana Tuhan memberikan kita kreativitas di dalam berbagi. Berbagi apa? Berbagi kesaksian, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Dan disitulah kita melihat waktu kita berjalan sama Tuhan, pasti ada mujizat. Pasti ada yang namanya pertolongan Tuhan. Pasti ada yang namanya pergumulan memang selalu jalan, pergumulan memang selalu ada, tetapi yang namanya pertolongan Tuhan selalu ada di pihak kita. Yang percaya katakan amin. Saya sungguh-sungguh loh, iman saya juga dikuatkan melalui setiap kesaksian-kesaksian yang sudah Bapak Ibu sekalian bagikan melalui Google Form, dan itu adalah kesaksian yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian juga yang luar biasa bagaimana Tuhan menolong, dan ini adalah kesaksian mengenai sebuah mujizat di mana manusia sudah berkata tidak bisa, manusia sudah berkata tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amen? Katakan sama-sama saya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, kayaknya kurang keras nih. Kayaknya kurang keras. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Dan pada saat ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, baik di Indonesia ataupun di negara lain, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Dewi. Shalom Ibu Dewi. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Shalom Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Iya, kedengaran suara? Jelas. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama saya adalah Dewi Tunjung Sari. Saya mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama, Rahmawati Wulandari, seorang diplomat, tugas di Stockholm, Swedia, menikah tahun 2009. Sedangkan anak yang kedua, bernama Joshua, seorang pria, menikah tahun 2011, tinggal berdomisili di Vancouver, Kanada. 2 anak saya ini sudah menikah, dan anak saya yang kedua, Joshua, yang menikah tahun 2011, sudah dikaruniai anak 2 orang. Sedangkan anak saya yang pertama, Rahmawati Wulandari, yang menikah terlebih dahulu di tahun 2009, belum juga dikaruniai anak. 8 tahun Rahmawati menikah, tapi belum juga dikasih keturunan. Sehingga ini menjadi pergumulan bagi Rahmawati beserta suami, juga bagi kami, keluarga kecil dan keluarga besar. Saya terus berdoa, saya terus bergumul, baik secara pribadi, baik di dalam persekutuan doa, maupun di dalam KKR, menjadi pokok doa saya yang pertama, menjadi pergumulan saya yang utama adalah minta belas kasihan Tuhan, agar anak saya ini diberi keturunan. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, belum ada tanda-tanda anak saya Rahmawati ini dikasih keturunan. Sehingga pada sewaktu-waktu saya mendapat undangan persekutuan doa karyawan-karyawati bank di Jakarta tanggal 8 November 2017 jam 12 siang hari Jumat, dengan pelayan firman Bapak Pendeta Daniel Saragi, Pastor Daniel Saragi. Hari itu saya bersiap-siap untuk pergi ibadah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, jalanan Jakarta pada waktu itu macet luar biasa. Sehingga singkat cerita, sampai di tempat ibadah, sudah lewat waktunya ibadah. Begitu saya mau masuk ruang ibadah, Bapak Pendeta sudah turun dari mimbar dan beliau sedang mendoakan para jemaat. Saya dengan takut-takut dan malu hampir balik badan. Lalu teman saya berteriak, "Bu Dewi, masuk." Saya datang, kemudian Pastor Daniel menyapa saya, "Bu Dewi, apa yang menjadi pergumulan Ibu? Apa yang Ibu minta doakan?" Saya sampaikan, "Bapak dukung doa untuk saya. Anak saya yang pertama bernama Rahmawati, sekarang ada di Swedia, sudah 8 tahun menikah, belum dikasih keturunan." Bapak Ibu, dengan wajah yang penuh ketenangan dan kesabaran, Bapak Daniel mendoakan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Rahmawati hamil, mempunyai keturunan. Setelah beliau mendoakan, Pak Daniel mengatakan bahwa, "Ibu Dewi, nanti tahun 2018, tahun depan, Ibu akan mendapat kabar sukacita, anak Ibu akan hamil." Waduh, saya sukacita dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih. Kemudian saya pulang. Itu tanggal 10 November 2017. Tanggal 12 Desember, anak saya datang
Dia dari Swedia, dia dinas. Kemudian dia sampaikan bahwa dia akan berobat program kehamilan. Singkat cerita, saya terus menangis karena sukacita. Ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Daniel, bahwa saya akan mendengar atau mendapatkan berita kehamilan anak saya. Kemudian hari berganti hari, tahun berganti tahun, masuk tahun 2018. Bulan Januari saya menunggu berita kehamilan anak saya yang kedua, yang pertama ini belum juga saya mendapat berita. Januari, Februari, Maret, April lewat begitu saja. Tapi saya terus dalam pengharapan, saya minta Tuhan untuk memberkati kandungan anak saya. Belum ada berita anak saya hamil. Kemudian tiba-tiba pada tanggal 29 September 2018 jam 11 malam, anak saya memberitakan, dia kirim gambar, "Mama, lihat, ini hasil tes pack. Aku hamil." Saya di kamar sendiri, saya teriak, "Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus." Bayangkan bertahun-tahun saya menunggu berita ini. Aduh, luar biasa, saya sangat sukacita. Tapi anak saya bilang, "Tunggu mah, saya akan periksa ke dokter. Ini baru hasil tes pack. Nanti saya akan kabari lagi hasil dari periksa dari dokter." Kemudian mereka periksa ke dokter, terus hasilnya adalah positif hamil, dalam kandungan ada janin. Tanggal 13 Mei 2018 saya berangkat ke Swedia untuk menyaksikan dan menemani kelahiran anak saya, menyaksikan lahirnya cucu saya yang pertama dari anak pertama. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini saya masih diuji untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pada waktu melahirkan sesuai dengan jadwalnya, anak saya belum juga melahirkan. Anak saya periksa ke dokter, dan dokter bilang, "Oke, kalau belum saatnya melahirkan, nanti kita bantu dengan melahirkan normal, dengan dibantu induksi." Anak saya tidak mau, karena anak saya takut, karena usianya sudah cukup berumur. Kemudian dokter bilang, di sini itu tidak boleh namanya operasi. Harus yang namanya diutamakan itu adalah melahirkan normal, karena kondisi anak saya itu memungkinkan melahirkan normal. Singkat cerita, kami pergumulan untuk antara lahir normal dengan melahirkan secara operasi. Tapi yang ajaib, Tuhan bisa merubah keputusan tim dokter yang tidak memperkenankan anak saya itu melahirkan secara normal. Mereka setujui untuk melahirkan secara operasi sesar. Dan luar biasa, tanggal 9 Juni 2019, cucu saya lahir dengan operasi sesar. Jadi bukan rekayasa kita minta tanggal untuk dioperasi, tapi Tuhan yang menentukan. Operasi boleh tanggal segitu. Dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, tanggal 9 Juni 2019 adalah hari itu, hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Di situ Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan merancang semuanya ini. Yang tadinya tidak mungkin hamil menjadi hamil. Yang pada waktu mereka periksa, dokter bilang bahwa ini kondisi anak saya tidak bisa hamil karena kondisinya hanya 10%. Tuhan rubah menjadi 100%. Doa kami, doa kita, doa semua dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Pak Daniel yang telah mendukung kami di dalam pergumulan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan semua pujian hanya bagi Tuhan. Amen. Wow, Haleluya. luar biasa. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Terima kasih Ibu Dewi, kesaksian yang pasti menjadi berkat bagi semua kita, bahwa intinya satu hal, bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita khawatirkan, tidak perlu kita khawatir lagi di dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang dahsyat. Amen. Ibu Dewi, sedikit saja. Jadi anak kita sekarang, cucu kita sudah umur berapa sekarang? Sekarang sudah umur 11 bulan, hampir 1 tahun. Nanti tanggal 9 Juni, sebentar lagi. 1 tahun. Wow, puji Tuhan. Dinamakan nama lengkapnya siapa? Namanya Sofia Askira Mafteah Simbolon. Wow, haleluya. Dan sekarang masih di Swedia, di Stockholm. Mereka ini rencana mau pulang ke Indonesia. Ya, oke. Wow, terima kasih sekali lagi Ibu Dewi. Saya mau berdoa sebentar Pak untuk Daniel, ya. Satu hal lagi Pak Daniel. Silakan. Iya, jadi kejadian anak saya ini, peristiwa mujizat dia hamil, itu menjadi berita yang viral di antara teman-temannya. Wow. Sehingga dia mendapat ucapan dari segala penjuru dunia, dari teman-temannya para diplomat. Yes. Karena mereka tahu yang tadinya 10% bisa menjadi 100%. Wow, puji Tuhan. Maksudnya kemungkinan bisa memiliki anak hanya 10%. Tetapi Tuhan menjadikannya itu 100% untuk kemuliaan Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ibu Dewi, saya mau berdoa sebentar untuk Ibu Dewi dan juga anaknya Rahma dan juga Sofia ya. Sofia. Yes. Nanti waktu datang ke Jakarta, bolehlah kita berjumpa sama-sama dan kita berbagi bahagia sama-sama. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kabar bahagia, kabar sukacita, mujizat-Mu selalu terjadi, dan bahkan kami boleh melihat mujizat sampai hari ini tetap terjadi. Karenanya berkat Tuhan melimpah bagi Ibu Dewi dan seluruh keluarga besarnya. Dan kami percaya Tuhan bahwa selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Ibu Dewi yang memiliki hati yang begitu besar untuk anak-anaknya, bahkan untuk cucu-cucunya. Dan engkau akan lihat bahwa seperti Yesaya berkata, bahkan sampai pada masa-masa seniormu, aku tetap dia. Akulah yang menggendong engkau, dan engkau tidak perlu khawatir, karena segala sesuatu sudah disediakan, dan bahkan pertolongan, penyediaan, dan bahkan perlindungan Tuhan kuat untuk Ibu Dewi, juga untuk keluarga anak kami Rahma dan juga cucu Sofia. Di dalam nama Yesus, Tuhan terus angkat dan angkat, sehingga di dalam masa kerjanya mengabdi bagi pemerintah, mengabdi bagi bangsa Indonesia. Kami percaya rencana Tuhan selalu indah. Dan juga kami mau tumpangkan dan ucapkan berkat untuk anak kami, cucu kami Sofia. Di dalam nama Yesus, anak ini menjadi anak mujizat. Anak ini menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Ini menjadi anak yang sungguh dilawat oleh Tuhan, karena ia dilahirkan pada saat pencurahan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, dan kami mau lihat tahun-tahun ke depan ada hal yang indah yang akan Sofia alami dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Thank you Ibu Dewi. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam penyembahan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hati saya dan saya ingin bagikan buat kita sekalian. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita menyembah Tuhan bersama-sama.
hadirat-Mu. Mencari wajahnya, Berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat tangan kita sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amen. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sekali lagi, angkat tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya hadirat-Mu kuat di tempat dimanapun kami berada. Walaupun kami terpisah dari ruang, walaupun kami terpisah dari jarak, walaupun kami terpisah, kami ada di ruang dan di rumah masing-masing dan di tempat masing-masing. Tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Malaikat-malaikat-Mu Tuhan mengelilingi kami seperti Mazmur berkata, malaikat-malaikat berkemah mengelilingi orang-orang benar. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini kami tidak sendirian, tetapi Roh Tuhan bersama-sama dengan kami, pasukan malaikat bersama-sama dengan kami, dan kami percaya setiap doa, setiap seruan, setiap pergumulan, setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kami yang harus kami lalui hari lepas hari, ketika kami menghadap Engkau, Tuhan hadir, dan kami mau melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Oh, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah
ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah lidah bibir hamba-Mu ini, diurapi oleh Tuhan, dan apa yang menjadi isi hati Tuhan, hamba boleh sampaikan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berkata sama-sama katakan, amin. Oh, puji nama Tuhan. Saya sungguh rasakan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita semua ada di tempat yang berbeda, tapi hadirat Tuhan menguasai kita. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Amin. Oh, haleluya. Kalau ada orang di samping kiri, samping kanan, katakan sama-sama, ayo dengar firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Sama seperti kesaksian-kesaksian yang baru saja kita dengarkan. Sama seperti apa yang Ibu Dewi sudah saksikan. Bagaimana mujizat selalu terjadi. Dan saya catat Bapak Ibu sekalian, bahwa lebih banyak doa yang dijawab dibandingkan doa yang tidak dijawab. Amen. Karena Yakobus pun berkata, doa orang benar sungguh besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Karenanya saya percaya saudara, sekali lagi, adalah mitos kalau ada orang berkata, ya doa kadang-kadang Tuhan dengar, ya doa kadang-kadang memang dijawab, tapi lebih banyaklah doa nggak pernah dijawab. Itu hanya mitos. Saya ingin sampaikan satu hal, bahwa inilah kunci bagaimana hidup di akhir zaman. Ini yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini dengan cepat, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat sehingga kita baru boleh mengerti bahwa bagaimana kehidupan yang lekat dengan Tuhan, kehidupan yang intim dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita hidup di akhir zaman. 2 Tawarik 12 ayat 32, firman berkata, Bani Isakar adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat apa? Orang Israel. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Bani Isakar adalah orang-orang yang memiliki pengertian. Pengertian saat ini adalah hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Katakan sama-sama, saya hidup harus berdasarkan hikmat Tuhan. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Karena ketika kita memiliki hikmat daripada Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi saat-saat yang baik, saudara. Sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti orang Isakar memberitahu kepada orang Israel. Next, Amos 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata apa? Bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Tetapi Amos 3 ayat yang ke-7, bisa diklik slide-nya, berkata begini, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo baca firman Tuhan setiap saat. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, Tuhan selalu memberitahukan mengenai masa. Kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam sebuah masa, saudara. Ada masa-masanya Tuhan tidak bersama dengan orang Israel. Ada masa-masanya Yesus Kristus datang, Tuhan di dalam bentuk atau rupa manusia, tinggal di dalam lingkungan orang Israel. Dan saat ini, saudara, kemarin kita sudah merayakan pencurahan Roh Kudus, dan kita mengerti mengapa Yesus naik ke surga, yaitu agar kita semua diurapi oleh Tuhan. Mengapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu melihat ke depan. Tuhan tidak pernah melihat ke belakang. Yesaya 65 ayat 17 berkata, sebab sesungguhnya Tuhan berkata, aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak timbul di dalam hati. Kalau ada yang masih galau, kalau ada yang hatinya masih sukar, kalau ada yang hatinya masih di tahun yang lalu, aduh tahun lalu lebih enak ya, nggak ada musim corona. Bayangkan tahun ini 2020 bulan Januari ada banjir, bulan Januari ada banyak bencana, lalu diikuti lagi dengan bulan Maret sampai bulan Mei ini ada musim corona. Aduh sepertinya lebih enak tahun lalu, aduh sepertinya hidup ini lebih gampang tahun lalu. Tapi sebentar saudara, saya ingin sampaikan sesuatu. Jangan lihat ke belakang, belajar dari semua pengalaman, yes, tetapi mari terus maju ke depan. Kenapa? Yesaya 65:17 berkata bahwa ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan siapkan buat kita. Yang percaya katakan amin.
Itu sebabnya kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus, saudara. Seperti apa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, yaitu ayat yang ke-17. Ingat baik-baik, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, tadi saya berbicara bagaimana hidup di akhir zaman. Dan caranya adalah tidak lain tidak bukan. Mari buka hati kita masing-masing. Dan biarlah pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tidak jauh tapi dekat. Sehingga Tuhan membisikkan dan Tuhan memberitahu apa yang ingin Ia lakukan. Dan bukankah ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan dan memiliki karunia yang luar biasa. Dan di sana kita bisa mendapatkan tuntunan. Sama seperti nanti sebentar saya akan berdoa secara profetik. Saya akan berdoa secara pengurapan daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengurapi saudara, saya percaya ketika kita berdoa bersama-sama, bukan saya yang hebat, bukan saya yang mulutnya agak longcer, saudara. No, tetapi justru iman kita lah yang melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Amen. Karenanya siapkan diri Anda masing-masing. Saya tahu ini adalah komunitas yang cukup besar jumlahnya, dan saya tidak akan pasti bisa mendoakan masing-masing dari kita semua, tapi saya berdoa bagaimana nanti kita akan bisa mengalir bersama kuasa Roh Kudus, dan saya berdoa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya bisa berdoa bagi sebagian dari kita. Kalau seluruhnya sepertinya kita akan mengambil waktu yang lain, saudara. Nah, kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Pencurahan Roh Kudus adalah ya dan amin. Kenapa? Bukan supaya kita gagah-gagahan, bukan supaya kita bisa show off, saudara. Tetapi dikatakan di sini bahwa ada pencurahan Roh Tuhan, mencurahkan rohnya kepada kita, supaya kita memiliki kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Roh Kudus dicurahkan supaya kita memiliki kuasa. Seperti di sini dikatakan, ada nubuatan, saudara. Ada penglihatan-penglihatan. Ada namanya mimpi dan mimpi, di mana Tuhan akan mengarahkan kita di dalam kehidupan ini. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Karena di dalam Kisah Rasul 22, ayat yang ke-20-21 berkata, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Oh, haleluya. Yang pertama saya catat, matahari, gelap gulita, darah, bulan menjadi darah, dan hal-hal tersebut adalah sebuah masa yang sukar. Betul kan? Seperti masa-masa corona, saudara. Ini bukan masa yang mudah, ini bukan masa yang gampang untuk dilewati. Tapi jangan pernah khawatir, pencurahan Roh Kudus terjadi supaya apa? Kita sanggup lewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan. Oh, haleluya. Saat-saat ini ada masa-masa yang paling sukar, saudara. Ada orang-orang yang mulai mengalami depresi, mengalami sebuah problem di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Oleh karena mereka mengalami hal-hal yang susah. Tetapi Tuhan sedang berkata bahwa orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu sebabnya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman, saudara. Dikatakan bahwa dunia akan mengalami kegoncangan ekonomi. Di dalam Matius 24 dikatakan, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13 dikatakan bahwa akan ada kegoncangan ekonomi yang besar-besaran. Tapi ingat baik-baik, pengurapan Tuhan menyertai kita, sehingga kita memiliki hidup yang penuh iman seperti Yusuf. Saya ingin sampaikan satu hal, bahwa inilah musim-musim di mana Yusuf di akhir zaman akan Tuhan bangkitkan. Itu orang-orang yang sanggup hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tentu kuncinya salah satu adalah berhemat. Tentu kita tahu bahwa pengurapan yang kita miliki tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita egois dan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita hidup dalam kelimpahan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Amen. Katakan sama-sama, saya diberkati untuk memberkati orang lain.
Haleluya, haleluya. Nah, yang kedua saya catat, saudara, dunia semakin lama di akhir zaman ini akan memiliki perilaku sosial yang semakin menyimpang, moral akan semakin menyimpang. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan sampai 5 dikatakan orang menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, berontak terhadap orang tua, bahkan mereka mulai ikut-ikutan. Ada 3 jenis orang yang mulai menjadi relativis, saudara, yaitu orang yang relatif semuanya hanya berdasarkan untung rugi, saudara. Kalau bisnis tiba-tiba merugi bukannya menguntungkan, dia akan cari segala cara untuk tidak melakukan kewajibannya. Tiba-tiba ganti KTP, tiba-tiba ganti alamat, saudara. Tiba-tiba debt collector datang, dia kabur dan sebagainya. Tapi saya ingin sampaikan satu hal, bahwa justru di masa-masa ini, jangan menjadi relativis, saudara. Tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan pasti akan lakukan perkara yang besar. Yang kedua, yaitu pragmatis, saudara. Ada orang-orang yang nilai-nilainya hanya ditentukan oleh kalangan masyarakat sekitar, saudara. Tapi saya berdoa, kita semua belajar dari seorang Yosia. Dari sejak kecilnya, umur 7 tahun, Yosia belajar setia, saudara. Setia sampai akhir. Setia sampai dia betul-betul melihat pertolongan Tuhan datang. Dia rubuhkan semua berhala. Dia rubuhkan semua mesbah-mesbah Baal, saudara. Supaya dia hidup takut akan Tuhan. Hari-hari ini, adakah hal yang kita gumuli dalam hidup ini? Adakah perilaku-perilaku saat ini yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Saya ingin sampaikan satu hal. Mari kembali kepada Tuhan. Saya berdoa, saya sungguh rasakan ada beberapa di antara peserta malam hari ini yang ikut baik melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Ada yang sedang berdoa, Tuhan, saya tahu saya pernah melakukan kesalahan. Saya tahu saya begitu angkuh, saya begitu sombong, sehingga di masa-masa corona ini saya kehilangan segala-galanya. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Tapi ingat, ada suara-suara yang berdesing di dalam telinga Anda untuk mengakhiri hidup. Untuk berkata sudah nggak ada lagi jalan mundur. Untuk berkata tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Lebih baik kamu selesaikan saja hidup. Tapi hari ini firman Tuhan, ya dan amin, berkata, anakku, buluh yang terkulai tidak Tuhan patahkan. Sumbu yang hampir padam tidak Tuhan matikan. Tapi hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, hari yang baru. Ketika engkau mau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Haleluya. Inilah saatnya firman Tuhan, pedang yang tajam, Ibrani 4 ayat ke-12, memisahkan mana sumsum dan mana sendi-sendi, mana jiwa dan mana roh. Dan saya berdoa hari ini, rohmu dibangkitkan, rohmu dikuatkan dalam nama Yesus. Bangkit. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Itu sebabnya yang ketiga saya catat di sini, bahwa orang mulai goyah yang namanya iman. Orang mulai goyah yang namanya percaya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ketika saya membaca kitab Kejadian, ada seorang Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13, dia tidak sanggup lagi menghadapi hidup ini, karena dia tidak memiliki anak. Dia tidak memiliki keturunan. Bahkan dia komplain sama Tuhan, Tuhan, aku memang kaya. Tapi kayaku ini mau diberikan kepada siapa? Hanya ada hambaku bujangku Eliezer. Aku tidak punya keturunan. Tapi di situ Tuhan berkata, keluarlah dari tendamu. Ketika Abraham keluar, Tuhan berkata, hitunglah bintang di langit. Ada berapa banyak? Abraham berkata, hanya engkau Tuhan yang tahu. Dan di situ Tuhan berkata, aku memberikan sebuah benih dalam hidupmu. Dan benih ini akan membuat engkau memiliki keturunan. Kadang-kadang, saudara, kita nggak usah memakai muka rohani. Kita nggak usah pakai muka agama. Kadang-kadang, saudara, baca Alkitab masih belum bisa menjawab. Pergi ke gereja,
masih belum bisa menjawab semua kekosongan ataupun kepedihan hati kita. Bahkan konseling kepada hamba Tuhan masih belum juga bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Sampai satu hari yang kita butuhkan adalah jawaban doa. Yang kita butuhkan adalah kata-kata profetik yang tiba-tiba menguatkan kita. Dan akhirnya kita sanggup berjalan dan iman kita menjadi kuat oleh karena doa kita dijawab oleh Tuhan. Betul? Itu sebabnya hari ini saya ingin berdoa buat kita sekalian. Saya ingin kita semua masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan saya akan berdoa buat kita sekalian. Bukan karena saya doanya lebih dijawab Tuhan. Ataupun Anda doanya nggak pernah dijawab Tuhan. Bukan itu. Tetapi Tuhan dikatakan di dalam Markus bahwa Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta supaya penuhlah sukacitamu. Supaya imanmu begitu betul-betul bertumbuh dan melihat bahwa kehidupan kita bukan hanya lewat kerja keras. Hidup kita bukan semata-mata kita pintar. Hidup kita bisa berhasil bukan semata-mata kita hoki, saudara. Tapi ada Tuhan di atas sana yang sanggup membuka pintu berkat, yang sanggup membuka kesembuhan, yang sanggup membuka jalan buntu menjadi ada jalan. Karena di dalam Dia, God will make a way where there seems to be no way. Tuhan akan membuka jalan di saat tiada jalan. Dan saya percaya hari ini Tuhan membuka pintu surga dan kita mendapatkan akses ke surga untuk berseru kepada Tuhan dan kita diselamatkan dan kita mendapatkan jawaban doa. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur bagaimana Tuhan mengurapi kami semua. Dan kami percaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan buat kami. Menjadi kekuatan buat kami bisa hidup di dalam akhir zaman ini. Semua orang semakin hidup tanpa Tuhan. Banyak orang semakin hidup melupakan Tuhan. Tapi kami percaya orang-orang yang bergantung kepada Tuhan ketika kami berdoa sungguh-sungguh, ada jawaban Tuhan. Ada jawaban Tuhan yang pasti. Terima kasih ya Bapa. Pada saat kami mau masuk ke dalam doa profetik ini, siapkan setiap hati masing-masing, saudara. Setiap orang yang menonton melalui YouTube, setiap orang yang menonton melalui Zoom ini, saya percaya bahwa ada pertolongan Tuhan bagi kita sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji-puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau berdoa untuk beberapa, tidak mungkin semua karena jumlahnya cukup banyak pada malam hari ini. Dan saya berdoa pada saat ini, pada saat saya mulai berdoa, kita buka hati, saya akan berdoa sesuai dengan tuntunan Tuhan, saudara. Dan juga saya percaya koordinator di mana ada 6, turut berdoa di dalam roh bersama-sama. Suara mereka mungkin tidak terdengar, suara mereka mungkin tidak bisa kita dengarkan, tetapi semua koordinator berdoa bersama-sama dengan saya. Bahkan setiap kita berdoa untuk semua rekan-rekan kita dan kita lihat, pasti ada jalan Tuhan yang terbuka. Saya akan membuka doa ini dengan doa bersama-sama. Setelah itu saya akan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ada kemungkinan saya akan menyebut beberapa nama dan saya akan langsung berdoa. Dan juga saya akan berdoa untuk list yang juga sudah Bapak Ibu berikan kepada saya, yaitu melalui Google Form. Dan kita akan berdoa untuk semua pergumulan tersebut agar kita melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa malam hari ini. Surga terbuka. Surga dinyatakan. Bahkan sama seperti Yakub. Ketika dia sedang beristirahat. Ada tangga yang dari surga
ke bumi ini, dan dari tangga dari bumi ke surga, dan malaikat-malaikat naik turun. Kami mau melihat Tuhan malam hari ini, koneksi terjadi. Kami manusia yang fana, kami manusia penuh dengan kelemahan, tetapi ketika kami berjumpa dengan secara supernatural dengan Engkau, kami berdoa ya Bapa, malaikat-malaikatmu saat ini bekerja Tuhan, dan bahkan ada malaikat-malaikat yang Kau kirimkan untuk membawa jawaban-jawaban doa bagi kami semua. Dan saya berdoa setiap pribadi-pribadi yang saya doakan, bukan karena hebatnya seorang pendeta, bukan karena hebatnya sebuah doa, tapi karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, berjumpa dan berinteraksi dengan iman kami bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan momen-momen ini ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amen. Saya mau berdoa ada perlindungan Tuhan yang kuat, dan kau akan lihat pagar perlindungan Tuhan itu, walaupun tidak terlihat tetapi nyata. Dan di dalam masa-masa corona seperti ini, engkau akan melihat bagaimana selalu ada penyediaan Tuhan. Bahkan engkau akan duduk dan berkata, iya ya, kok sepertinya seharusnya pendapatan pekerjaan harusnya berkurang, tetapi setelah dihitung-hitung masih tetap saja ada ransom, masih aja lumbung-lumbung, masih ada yang tersedia untuk menjadi spare atau untuk menjadi sebuah modal untuk membiayai bisnis yang pada saat ini sedang tidak profit, tapi selalu ada penyediaan Tuhan karena Jehovah Jireh bersama-sama dengan engkau, yaitu Tuhan yang menyediakan. Saya percaya kehidupan diberkati oleh Tuhan dan selalu ada pagar perlindungan Tuhan yang kuat. Haleluya, amen. Saya mau berdoa untuk masa-masa, ada saatnya engkau stagnan, tetapi ada masanya juga Tuhan akan mengangkat engkau, dan ketika Tuhan mengangkat, akan seperti roket dan naik dan naik dan naik. Dan di situ Anda akan melihat bahwa peninggian datangnya bukan daripada manusia, tetapi peninggian datangnya daripada Tuhan. Sama seperti di dalam 1 Petrus dikatakan, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengangkat orang-orang yang rendah hati sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya ada pertolongan Tuhan dan peninggian yang berasal daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, dan di dalam nama Yesus kesehatan, recovery more and more and more is getting better and better, and even you are going to be more healthier than before. Dan saya percaya tidak ada jalan yang tertutup. Ketika satu jalan tertutup, akan dibuka jalan yang lain, dibuka jalan yang lain, dibuka jalan yang lain. Ini seperti sebuah sungai yang tadinya besar, tiba-tiba ada penghalang, tapi sungai ini alirannya tetap terus deras mengalir, sehingga akan ada cabang-cabang, like satu tangan tiba-tiba menjadi 5 streams yang kecil, tapi tidak mengapa, 5 streams yang kecil itu tetap disertai oleh Tuhan, dan kita akan lihat 5 streams bahkan lebih justru akan menghasilkan banyak hal yang secara yang tadinya hanya satu stream hanya bisa dinikmati satu komunitas, sekarang 5 stream ini bisa menyebar lebih kepada orang-orang lain, bahkan di daerah-daerah yang membutuhkan. Maka tangan Tuhan itu dipancarkan dan juga diperpanjang melalui tangan, dan banyak orang yang akan bersyukur dan mengenal dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya juga mau berdoa untuk di dalam nama Yesus, ketenangan terjadi dan menjadi bagian ibu, dan sukacita demi sukacita. Walaupun memang perjalanan kehidupan berliku-liku tidak pernah lurus dan selalu seperti ada tebak-tebakan bersama dengan Tuhan. Saya kira hasilnya begini, ternyata belok. Ternyata harusnya ekspektasi pintunya terbuka sekarang, ternyata harus beberapa saat kemudian baru pintunya terbuka. Itu pun bukan pintu utama yang diharapkan oleh ibu, tapi ada pintu samping yang terbuka, tetapi tetap selalu ada di dalam Tuhan. Dan saat-saat ini adalah saat-saat untuk mendekat kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, dan lihatlah, orang yang berdoa dan berpuasa tidak
pernah, sekali lagi, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan akan membela dan Tuhan akan membuka pintu yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Engkau adalah seorang ibu yang lekat hatinya dengan anakmu. Begitu kuat, begitu kuat. Dan engkau menginginkan anak-anakmu besar seperti dirimu. Besar seperti apa yang kau alami. Ada hal-hal yang memang akan terjadi seperti itu. Tetapi ada hal-hal juga yang menjadi rahasia Tuhan. Dan ada kalanya sungguh khawatir apa yang akan terjadi next. Tetapi lihatlah, yang diperlukan adalah doa seorang ibu. Maka Anda akan lihat doa seorang ibu itu betul-betul memproteksi langkah setiap kehidupan anak-anaknya. Dan tidak akan anak-anak orang benar meminta-minta roti. Tuhan pasti akan jaga, Tuhan pasti akan proteksi. Dan lihatlah segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. I really want to pray for my sister right now. All the closed door in the name of Jesus be open right now in Jesus' name. You are experiencing closing doors and closing doors. And you know what? It makes you going down and down and down. It makes you more dimmer, more gloomy and gloomy. But right away, you will be full of the joy of the Lord when your prayer is answered by the Lord. And right now, I command all the closed door to be open in Jesus' name. There are some closed doors will be open, and there are new ones the Lord is going to give you. And do not be anxious, do not be worried, do not get stressful, but the Lord is going to be on your side, and you will see life is not as smooth as you expect, as you know in the experience in the past. But life is also full of excitement with the Lord. The Lord is full of surprises, and you will be full of joy because all the surprises the Lord has stored for you. Haleluya, terima kasih. Saya juga mau berdoa untuk the Lord has anxiety, worriness is not the language of the Holy Spirit. It's coming from the evil one. But the language of God is love. As more you are loved by God, you will be strengthened and you will be strongly built in the faith of God. So you have to, with a very clear conscious mind, whenever fear and anxiety comes into your mind, you have to say, in the name of the Lord and in the name of the Holy Spirit, I declare I am free of anxiety. I declare I'm free of fear. And you will see love of God will bubbling up inside your heart, and you will see that your strength is coming from the love of God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Saya juga mau berdoa saat ini untuk beberapa Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi pokok doa yang ada di Google Form. Dan saya berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang membutuhkan kesehatan, yang membutuhkan perlindungan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada perlindungan yang kuat di dalam kesehatan mereka, khususnya di masa-masa corona, masa-masa pandemik ini, selalu ada perlindungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang membuat engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Sama seperti orang-orang Mesir di Goshen yang tidak terkena dengan wabah. Saya percaya ada perlindungan Tuhan yang kuat dan yang sungguh bagi setiap anak-anak-Mu. Saya berdoa untuk anak Tuhan yang memiliki sakit di sendi, otot, di dengkul, kaki, dan punggung. Di dalam nama Yesus, malaikat Jehovah Rafa, malaikat kesembuhan-Mu Tuhan, menyembuhkannya dia, menyembuhkan Tuhan. Dan
setiap sendi-sendinya di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dan Engkau yang menyembuhkan. Juga saya berdoa untuk yang sedang menderita penyakit tipes di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir dan menyembuhkan. Dan juga ada yang memiliki seorang mama, orang tua yang juga sakit, kami angkat di hadapan Tuhan ibu ini, dan Tuhan sendiri yang memulihkan, sama seperti Elia yang menyembuhkan seorang anak yang bahkan sudah tidak memiliki nyawa. Ketika Elia berdoa dan membaringkan tubuhnya, anak itu tiba-tiba hidup. Dan saya nyatakan kesembuhan bahkan kehidupan berasal daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menyembuhkan ibu ini. Saya juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan ekonomi di dalam nama Yesus. Setiap kepala-kepala keluarga dan juga bahkan setiap orang-orang yang bekerja yang memiliki pendapatan yang semakin berkurang. Saya berdoa ada hikmat Tuhan yang membuat engkau sanggup berjalan walaupun harus mengikat pinggang, tetapi tetap Tuhan beserta sehingga engkau sampai di seberang dengan selamat. Dan juga setiap pekerjaan Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang berhikmat, dan juga ide-ide kreatif, dan juga ada jemaat-Mu Tuhan, anak Tuhan yang membutuhkan dan merindukan memiliki rumah sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang berikan kesempatan ini, dan engkau akan lihat bahkan apa yang Tuhan sediakan melampaui apa yang engkau pikirkan. Dan juga untuk yang membutuhkan kelancaran usaha, setiap kutuk-kutuk kami patahkan di dalam nama Yesus. Kalau ada kutuk keturunan, ada kutuk-kutuk kemiskinan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan ada berkat-berkat yang khusus buat engkau. Dan juga ada yang mau membuka usaha sendiri. Dan saya berdoa ada masa dan ada season yang tepat di mana engkau akan membukanya, dan di mana engkau akan memulai usahanya sesuai dengan timingnya Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan. Saya juga berdoa untuk keluarga-keluarga, ada yang membutuhkan keharmonisan di dalam nama Yesus terjadi saat ini juga. Dan juga ada yang membutuhkan doa di dalam anak-anak dan cucu-cucunya untuk mendapat pergaulan yang baik, dilindungi dalam nama Yesus. Anak-anak dan cucu-cucunya, orang-orang benar, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Kau akan melindungi mereka dengan doa dan juga dengan teladan. Dan juga ada yang membutuhkan pasangan hidup. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan yang pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, dan juga sesuai dengan rencana Tuhan dan dengan waktu Tuhan. Saya juga berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan kekuatan di dalam pelayanan. Jangan kau berhenti bila rohmu menyala-menyala di dalam Tuhan, dan ada yang rindu membaca firman Tuhan menjadi kekuatan dan studi, dan juga karunia hikmat membedakan roh terjadi atas anak-anak Tuhan. Ada yang membutuhkan kesabaran dalam menghadapi permasalahan, emosi ditenangkan, dan ada sukacita yang mengalir. Saya juga berdoa ada yang sedang bergumul mengenai warisan dan juga tanah warisan ini. Saya berdoa Tuhan di dalam masa-masa yang pelik ini, Tuhan berikan keademan dalam pikiran setiap keluarga ini, sehingga semua permasalahan diselesaikan dengan hikmat Tuhan, diselesaikan dengan kasih Tuhan, diselesaikan dengan silaturahmi tanpa ada melibatkan pihak-pihak yang berwajib, tanpa melibatkan pihak-pihak luar, tetapi semuanya merendahkan hati dan bisa bersama-sama mendapatkan kesepakatan sesuai dengan kebaikan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Saya juga ingin berdoa ada tetap pengharapan di dalam Tuhan. Matahari itu akan bersinar di dalam hidupmu. Ada rencana Tuhan yang begitu indah di dalam hidupmu. Dan jangan pernah berhenti. Engkau akan melewati masa-masa seperti dalam Mazmur 23, ada lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah kegelapan, tapi jangan berhenti di situ. Engkau akan berputar, melewati semua masalah itu, dan engkau akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau berdoa untuk Ibu. Engkau akan penuh dengan ucapan syukur. Itulah cara bagaimana bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Tuhan sedang ingatkan pengucapan syukur yang berbual-bual di dalam hidupmu akan sanggup membuat engkau bisa bertahan. Inilah masa-masa sama seperti di dalam Amsal berkata, ketika malapetaka datang, orang bijaksana akan bersembunyi dan juga akan menyelamatkan diri. Inilah masa-masa di mana ucapan syukur akan begitu berharga sekali. Dan
Kau akan lihat setiap kehausanmu, setiap kerinduanmu, Tuhan akan penuhi saat-saat di mana engkau membutuhkannya. I really want to pray for I really sense there's just like any other people, but you are very special in the eyes of God, and you have like a deep bitterness because of the past. And the Lord is saying that what is past has already passed away, but just have to let it go. All the bitterness, all the hard times in your life when you were a child or when you were a teenager and growing up, there are difficult times. What the Lord is reminding you is forget it, let it pass, let it pass. We only have two hands. When we are full, our hands are full of bitterness and the past, we cannot reach the future. But let it go, leave it to God. Maybe you are looking for justice, but you cannot find it. It's okay. Let it go, leave it to God, let your heart be joyful, and then you will have your hands able to grasp the future. In Jesus' name, there will be comfort in your heart. And right now, the Lord is healing your heart, starting to heal your heart more and more and more. And the flow of joy will be so bubbling up in your well, in your heart, more and more, and you will become a better person and a different person. Saya juga mau berdoa buat ibu. Lihat ada begitu banyak pergumulan dan juga banyak rintangan. Tapi ingatlah baik-baik bahwa Tuhan berada di belakangmu. Ini seperti cermin, dan di cermin ini ada wajah Tuhan yang begitu kelihatan. Dan jangan pernah khawatir, kemanapun Ibu Rika pergi, Tuhan selalu menyertai dari belakang. Dan saya melihat Ibu Rika mulai menabur di ladangnya. Mulai menabur dan menabur. Dan dari taburan itu, saya melihat mulai ada tanaman seperti kecambah yang mulai muncul dan mulai bertumbuh dan mulai bertumbuh. Dan di situ Ibu Rika akan melihat, loh, ternyata hidupku berarti. Ternyata hidupku begitu luar biasa. Ternyata hidupku bisa memberikan sebuah makna dan arti di mata Tuhan dan juga di mata orang lain. Dan di situ ternyata memang masalah tetap selalu ada, tetapi ada sumber sukacita yang lain yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saya juga mau berdoa untuk Tuhan sudah menjawab doamu, yaitu engkau merindukan seorang keturunan, dan Tuhan sudah menjawabnya. Tapi memang ada sebuah pergumulan di dalam hidupmu sehingga engkau membuat engkau sedih dan kadang-kadang galau. Tetapi lihatlah bahwa selalu ada penyertaan Tuhan. Persiapkan diri bagaimana membesarkan anak nanti dan juga menjaga kekandungan dan juga kehamilan. Dan lihatlah segala sesuatu yang membuat emosimu meninggi, serahkan sama Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ini bagaikan sebuah pertolongan tangan dari atas, tetapi yang Anda perlu lakukan adalah sambut tangan itu. Jangan biarkan tangan Tuhan hanya ada di awan-awan, tetapi engkau tidak sambut. Sambutlah pertolongan tersebut, dan sukacita dan juga ucapan syukur akan mengalir. Saya berdoa untuk di Sumatera. Memang segala sesuatu sedang susah, dan bukan hal yang mudah untuk tidak khawatir dan juga untuk tidak takut. Tetapi memang ada pergumulan di dalam hatimu, ada kebingungan apa yang kau harus lakukan. Tapi saat-saat ini bertahan dan juga minta petunjuk daripada Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kau kenal di kotamu dan kau tahu dia diurapi, dan juga Tuhan berbicara melalui hamba-hamba Tuhan itu, mintalah doa secara khusus, dan lihatlah Tuhan juga akan membuka pintu kesempatan buatmu. Saya mau berdoa. Saya lihat bagaimana kelelahan itu sudah memuncak, bukan hanya ada di dada tapi ke leher, bahkan sampai ke kepala, begitu kalut. Tapi saya berdoa saat ini, sama seperti kekalutan itu membuat fisik juga semakin lemah. Anda butuh istirahat. Take a rest. Kalau orang Amerika berkata, rest if you must, but don't you quit.
Beristirahat itu oke, tapi jangan pernah berhenti. Beristirahatlah, ambil waktu untuk mengambil time for yourself, dan lihatlah, perlindungan Tuhan akan kuat untuk Anda. Saya juga mau berdoa di Jawa Timur. Saya melihat bagaimana Engkau akan penuh dengan sukacita, Engkau akan menari-nari bagi Tuhan. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu, jangan pernah berhenti. Dan Engkau akan melihat bahwa ketika Engkau memuji Tuhan, menari buat Tuhan, kekuatan itu akan menjadi seperti katalisator, akan menyambar ke kiri, menyambar ke kanan, dan Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber sukacita bagi komunitasmu. Dan Engkau akan lihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan akan begitu kuat di dalam hidupmu. Saya mau berdoa, jangan khawatir, pertolongan Tuhan selalu datang. Sama seperti Tuhan menolong seorang janda di Sarfat di masa-masa Elia, Tuhan juga akan menolong engkau. Dan saya berdoa, botol minyak yang ada di tanganmu, walaupun sedikit, walaupun tidak bernilai, tapi bukankah Tuhan mengalirkan, sehingga apa yang kau lihat hari-hari ini tidak akan terjadi sesuai dengan kekhawatiranmu, tapi pertolongan Tuhan mengalir begitu rupa. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Oh, haleluya. Amen. 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 Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya Pastor Dr. Daniel Benjamin mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga untuk dukungannya semua peserta, dan saya beserta koordinator semuanya mengucapkan selamat malam. Kita berjumpa sesuai dengan waktu Tuhan di saat-saat yang Tuhan tentukan di lain waktu kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus dahsyat. Amen.